Mari kita lihat firman Tuhan, kita belajar di pagi hari ini, Lukas 24, ayat 36 sampai ayat yang ke-39. Lukas 24, ayat 36 sampai ayat 39. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Iman versus keraguan-raguan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, pada saat itu Alkitab berkata ini bagian cerita tentang Tuhan Yesus yang ketika bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun Bapak Ibu lihat bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam peristiwa kebangkitan dia dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus mendapati bahwa ada keraguan-raguan yang ada di dalam hati murid-muridnya, terutama pada Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu?" Saat murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat, Yesus datang dan menjumpai mereka. Kalau kita baca kemarin kebangkitan, Alkitab katakan, "Pergilah ke Galilea, katakanlah kepada Petrus dan murid-murid, aku akan menemui mereka di sana." Kehadiran Yesus membuat murid-murid ragu apakah benar mereka melihat Yesus ataukah mereka melihat hantu. Bahkan Tuhan berkata kepada mereka bahwa hantu itu nggak punya tulang dan nggak punya daging, tidak sama seperti yang aku punya. Mereka ragu-ragu ketika mereka melihat Tuhan. Mereka ragu apakah ini Tuhan ataukah ini hantu. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di pagi hari ini, bahkan mereka yang nanti akan dengar, kan misalnya melalui media YouTube nanti, mereka mungkin juga adalah orang-orang peragu yang main di perasaan. Ragu-ragu itu main di perasaan. Punya perasaan ragu. Seorang karyawan bisa ragu apakah dia mampu menyelesaikan tugas dengan baik atau gagal. Seorang suami juga mungkin bisa ragu apakah dia bisa menyelesaikan bisnisnya dengan baik atau tidak. Seorang istri juga bisa ragu apakah dia bisa mendidik anak-anak ketika masih dalam kandungan sampai melahirkan, apakah dia bisa melakukan dengan baik atau gagal. Seorang pelajar di sekolah atau seorang mahasiswa-mahasiswi di kampus, dia bisa ragu apakah dia bisa lulus sekolah atau bisa menyelesaikan skripsi, disertasi dengan baik. Ya, semua orang pernah ragu, bahkan seorang dokter yang mengobati pasien pun juga bisa ragu apakah pasiennya akan sembuh ataukah tidak. Seorang hamba Tuhan yang mungkin mendoakan seseorang juga bisa ragu apakah orang ini bisa disembuhkan Tuhan ataukah tidak. Dan saya percaya bahwa mungkin kita pernah ragu akan firman Allah. Kita juga mungkin ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepadaku? Ragu apakah sorga atau neraka ada? Bahkan perbantahan hari-hari ini di dunia media online pun hari ini ada yang berkata tidak ada yang berkata tidak ada kebangkitan, ada yang berkata bahwa tidak ada sorga, ada yang juga berkata tidak ada neraka, dan banyak hal-hal lain lagi membuat keraguan ini membuat perdebatan di mana-mana. Dan Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan perasaan ragu atau keraguan. Kenapa kita perlu berhati-hati? Pertanyaannya mengapa? Karena ini merupakan dosa. Keraguan atau meragukan Tuhan, meragukan firman-Nya adalah dosa serius. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Keraguan adalah dosa serius. Makanya Yesus katakan begini, apa sebabnya kamu ragu-ragu?
Dan kita sering waspada terhadap dosa, zina, mencuri, dusta, korupsi, dan dosa-dosa lainnya. Tapi banyak orang tidak sadar tentang yang namanya dosa keraguan-raguan. Haleluya. Bapak Ibu juga perlu menghindari ini. Kalau kita bisa menghindari hal-hal yang tadi, dosa-dosa yang tadi, ini juga perlu kita hindari. Jangan abaikan keraguan-raguan. Karena ini merupakan dosa yang serius di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa iblis itu berusaha menyerang kita. Menyerang orang percaya. Dan iblis berusaha membinasakan saudara dengan keraguan-raguan. Aku ragu-ragu. Ya, hati-hatilah. Sebab keraguan-raguan adalah jalan masuk kepada kemurtatan. Orang murtad itu mulai dengan ragu-ragu. Nggak percaya dengan mujizat, nggak percaya dengan perkataan firman, nggak percaya dengan apa yang dia lakukan. Kalau itu pekerjaan yang dia lakukan itu baik, dia selalu ragu-ragu. Maka itu jalan, kalau kita izinkan terus, maka itu jalan untuk kemurtatan. Dengan kata lain, keraguan-raguan bagi saya adalah, bahkan bagi Alkitab, bagi Tuhan adalah dosa yang sangat berbahaya. Ya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, keraguan-raguan adalah dosa yang sangat berbahaya. Hari ini ada banyak orang Kristen yang ragu-ragu. Tapi kita pagi hari ini belajar bahwa Tuhan tidak panggil kita untuk ragu-ragu, tapi Tuhan panggil kita untuk beriman kepada Dia, percaya kepada Dia. Apa penyebab keraguan-raguan? Karena mereka tidak mengerti akan firman Allah. Kalau seseorang mengerti akan firman Allah, mau belajar akan firman Allah, maka dia tidak akan ragu. Bapak Ibu jangan hanya cuma sebatas membaca firman. Tapi Bapak Ibu harus jadi pelaku firman. Ingat bahwa setan itu membaca firman, setan merenungkan firman, tapi setan tidak pernah melakukan firman. Jadi kalau orang Kristen membaca firman dan merenungkan firman, tapi tidak melakukannya, maka kita sama dengan ya. Tapi kalau kita baca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman, maka kita adalah orang percaya. Kita bukan orang yang ragu-ragu. Tidak mengerti akan firman Tuhan, itu adalah penyebab keraguan-raguan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Lukas 24 ayat 13 sampai 35 nanti baca. Dikatakan bahwa setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Kleopas dan istrinya. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Emmaus. Ya. Alkitab berkata mereka tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat untuk persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu jangan tinggalkan Yerusalemmu. Yerusalem adalah tempat keintiman kita dengan Tuhan. Kenapa mereka pergi meninggalkan persekutuan? Kenapa mereka pergi meninggalkan gereja? Kenapa mereka pergi meninggalkan tempat di mana mereka datang dan bertemu dengan Yesus? Karena keraguan-raguan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam Lukas 24 ayat 21, Alkitab berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Alkitab berkata begini, Kleopas dan istrinya berharap banyak bahwa Yesus akan datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi secara fisik. Dan Kleopas menaruh harapan besar kepada Yesus supaya mereka mengalami yang namanya pembebasan dari bangsa Romawi. Namun harapannya pupus saat dia melihat Yesus disalibkan, kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Bahkan mayatnya dikatakan hilang, dicuri orang. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Orang ini, murid ini, dia tidak mengerti firman Allah. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Kenyataan ini membuat akhirnya Kleopas dan istrinya kecewa, sehingga mereka meninggalkan tempat persekutuan mereka dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hari ini meninggalkan gereja, yang meninggalkan tempat persekutuan mereka, yang meninggalkan hadirat Allah, karena mereka kecewa, karena tidak melihat Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak ada jalan keluar. Dan rupa-rupanya, Kleopas dan istrinya ini tidak mengerti firman Allah, bahwa Mesias, bahwa Yesus itu akan mati dan akan disalibkan. Dan Yesus katakan itu selama dia hidup. Dia katakan, aku akan disiksa, kemudian aku akan disalibkan, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Wow,
Dan Klopas tidak mengerti firman Allah. Selain itu, kehadiran Yesus di muka bumi, kita harus tahu bahwa tidak untuk mendirikan kerajaan atau negara Israel secara jasmani. Yesus tidak datang untuk membangun sebuah negara ya secara fisik yang bisa dilihat, kemudian buat perlawanan dengan bangsa Romawi ini. Tapi dia datang membangun yang namanya kerajaan sorga, kerajaan Allah secara rohani. Dan itu terjadi karena Klopas tidak mengerti akan firman Allah. Ini yang membuat Klopas kecewa dan meninggalkan persekutuan, meninggalkan Yerusalem. Sebab itu saya berharap supaya setiap saudara dan saya, mari kita belajar firman Allah lebih dalam. Mari kita mengerti. Baca firman, kalau Bapak Ibu tidak mengerti, tanyalah kepada orang-orang mengerti. Tanyalah kepada kakak-kakak rohanimu. Tanyalah kepada gembalamu. Tanyalah kepada orang-orang yang Anda lihat bahwa dia rohani, bahwa dia bisa membimbing kita, bisa mengajarkan kita. Tanyalah. Dan Bapak Ibu juga bisa tanya langsung kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan mengartikan firman kepada kita. Sehingga kita nggak jadi orang yang bodoh ketika menanti-nantikan janji Tuhan. Alkitab berkata, sebab itu, marilah kita belajar firman Allah agar tidak mudah diperdaya oleh setan. Sehingga akhirnya kita meragukan Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Orang meragukan Tuhan karena dia tidak mengerti firman Allah. Tidak mengerti firman Allah. Yang kedua, orang meragukan Tuhan karena meragukan kuasa Yesus. Nanti kalau kita baca Yohanes, Bapak Ibu baca Yohanes 11, ayat 1 sampai ayat ke-44. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus paling sering datang ke Betania. Betania itu artinya house of dating, rumah pacaran. Dan Yesus paling suka ketemu dengan Maria, dengan Marta, dan dengan Lazarus. Nah, sewaktu-waktu orang mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa orang yang kau kasihi Lazarus sedang sakit. Alkitab katakan Yesus tidak segera datang. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita kembali ke Betania. Dan kita membangunkan Lazarus karena dia sedang tertidur. Orang berkata bahwa Lazarus sudah mati. Yesus berkata bahwa Lazarus sedang tertidur. Firman Allah berkata setelah lewat 4 hari dari kematian Lazarus, Yesus dan murid-muridnya datang mengunjungi Maria dan Marta. Dan Bapak Ibu perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Alkitab berkata apakah yang terjadi saat Yesus sampai di rumah mereka. Alkitab berkata ayat 21. Penyesalan Marta karena Yesus datang terlambat. Yohanes 11 ayat 21. Marta menyesal. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya Marta berkata begini, kenapa engkau terlambat? Harusnya engkau datang tepat waktu, saudaraku tidak mati. Kemudian ayat 22 berkata, keyakinan Marta berkata begini, Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Namun, kalau Bapak Ibu baca, Yohanes pasal 11, 1 sampai 44, sayang perkataan iman Marta, itu demikian hebat, saudara. Ternyata hanya di bibir saja. Itu tidak datang dari hati. Ada orang yang mungkin berkata, sepertinya yakin, tapi kemudian kita melihat raut wajahnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jauh di dalam hati Marta, dia meragukan akan kuasa Yesus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bukan cuma tidak mengerti firman Allah, tapi mereka tidak percaya akan kuasa Allah. Meragukan kuasa Yesus. Jauh di dalam hatinya, Marta meragukan akan kuasa Yesus. Kalau hari ini saudara dan saya sakit, hari ini Bapak Ibu dan saya dalam problem, dalam masalah, dalam ujian, belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Belajar percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan kita. Belajar percaya ketika Anda dan saya didoakan, percayalah bahwa Anda sudah sembuh. Kalau Anda nggak bisa jalan, belajarlah berjalan. Kalau Anda nggak bisa gerakan tangan, belajarlah menggerakkan tangan. Kalau Anda nggak bisa untuk mutar kepala, mutar kepalamu. Belajarlah Anda untuk tidak bisa bicara dengan benar, baik. Bicara dengan baik. Itu namanya dari dalam hatimu, Anda believe Jesus. Yohanes 11 ayat 23 sampai 24 berkata, Marta ragu. Apakah Yesus membangkitkan Lazarus, bisa membangkitkan Lazarus sekarang? Tuhan panggil kita bukan untuk jadi orang ragu, tapi Tuhan panggil kita untuk mencari orang yang percaya kepada dia. Ayat 39 dari Yohanes 11, ayat 39 berkata, Alkitab berkata, Yesus berkata, angkatlah batu itu.
Angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kalau kita paralelkan dengan ayat 23 dan 24, dan Marta berkata bahwa aku percaya bahwa Allah sanggup memberikan kepadamu kuasa untuk engkau lakukan hari ini dengan perkara hebat. Tapi tiba-tiba dia berkata, Tuhan, dia sudah mati 4 hari, dia udah berbau. Marta sangat ragu akan kuasa Yesus. Dia meragukan kuasa Tuhan karena Lazarus telah membusuk. Hari ini mungkin Anda berkata bahwa tidak ada pengharapan, sudah mati pengharapan. Tidak ada pertolongan. Tapi ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka Anda akan melihat Tuhan akan berkata, angkat batu itu. Karena Marta berpikir bahwa Tuhan tidak bisa. Itulah sebabnya ia mencegah orang untuk menggulingkan batu daripada kubur Lazarus. Keterlambatan kehadiran Tuhan membuat Marta ragu akan kuasa Tuhan Yesus. Hari ini beberapa sedang berdoa, dan jawaban Tuhan itu lama datang, dan Anda berkata, kalau kemarin datang pasti nggak seperti ini. Kalau minggu lalu Tuhan jawab, nggak seperti minggu ini. Kalau tahun lalu Tuhan jawab, tidak seperti hari ini. Saya kok jadi semakin hari kok semakin masalah tambah banyak datangnya. Sama seperti Marta berkata, keterlambatan kehadiran Tuhan membuat Marta ragu akan kuasa Tuhan. Tapi saya berkata Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dalam kemahatauannya. Dia tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi selalu tepat pada waktunya. Ia tahu yang tepat untuk menolong kita. Dan pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Problemnya kita adalah kita tidak percaya akan kuasanya. Saudara, dalam sepersekian detik ketika Anda percaya, maka mujizat bisa terjadi dan Anda bisa menikmati hasilnya selama puluhan tahun ke depan. Tapi hari ini Tuhan mau bahwa keraguan-raguan itu meniadakan kuasa Allah. Tapi iman akan menarik kuasa Allah datang kepada saudara. Dan Anda akan melihat jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Percaya kepada Tuhan lebih untung daripada ragu kepada kuasa Tuhan. Amin. Dan hal yang ketiga adalah, kenapa sampai orang ragu? Karena penderitaan, karena masalah, karena penderitaan, karena ujian, karena begitu banyak struggle, pergumulan dalam hidupnya. Maka orang menjadi ragu-ragu dengan Tuhan. Apakah ada Tuhan? Ketika saya memerlukan pertolongannya. Apakah ada Tuhan? Ketika penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh. Bisnis saya kok nggak pulih-pulih. Keluarga saya kok nggak dipulihkan oleh Tuhan. Kok lama sekali? Mungkin Anda bisa berkata seperti Marta. Kalau engkau tidak terlambat, mungkin saudaraku tidak mati. Penderitaan bisa membuat orang ragu dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh besar yang ketika Yesus hadir, itu sudah dinubuatkan 600 tahun sebelum lahir. Yohanes itu sudah dinubuatkan 600 tahun sebelum lahir. Yesaya bernubuat, ya, nubuatan Yesaya sampai ke Yesus itu 700 tahun. Dan Yesaya sudah bernubuat bahwa dikatakan begini, seorang akan datang mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Prepare the way for the King of Glory. Mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Dan itu nubuatan kepada Yohanes Pembaptis. Nah, Alkitab berkata bahwa Elia akan datang. Dan Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia itu. Sudah dinubuatkan 600 tahun sebelum lahir. Bahkan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis lahir dengan mujizat. Bahkan dia menjadi seorang yang datang menjadi seorang perintis untuk Yesus datang, memberitakan keselamatan, memberitakan kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu lihat Lukas pasal 7 ayat 28, Yesus menyebutnya sebagai hamba Tuhan yang besar, hamba Allah yang besar. Tidak ada seorang pun yang lebih besar yang lahir dari kandungan perempuan seperti Yohanes. Yesus mengakui bahwa dia seorang hamba Allah yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu baca, saya coba periksa Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 11, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ketika Yohanes sedang alami penderitaan. Ketika Yohanes sedang alami, dia sedang di penjara. Matius pasal 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Dan ayat yang ketiga berkata begini. Lalu menyuruh murid-murid bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Penderitaan ketika dalam penjara membuat Yohanes
Yang Yesus berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan yang besar menurut Lukas 7:28, menjadi ragu apakah ini Yesus ataukah harus menunggu orang lain. Padahal mereka ini saudara, sepupu. Maria dan mamanya Yohanes Elizabeth itu adalah sepupu. Beda Yesus dengan beda Yohanes kurang lebih 6-7 bulan. Perbedaan umur mereka. Saat semuanya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, berjalan lancar, keuangan baik, kita mungkin mudah mempercayai Yesus. Tetapi dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam ujian, kita semua dapat meragukan apakah Tuhan sanggup menolong saya, apakah firman Allah itu ya dan amin, apakah firman Allah itu kekuatan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, berhati-hatilah. Jangan sampai penderitaan membuat kita ragu akan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jangan sampai penderitaan membuat saya ragu akan Tuhan. Amin. Penderitaan Yohanes ketika dia adalah penjara membuat dia ragu. Apakah Yesus adalah Mesias? Apakah Yesus adalah penyelamat? Ataukah ia harus menunggu yang lain? Hari ini, ketika Bapak Ibu dalam keadaan baik atau tidak baik, belajar believe Jesus. Belajar percaya bahwa Tuhan tetap sama. Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan saudara. Tuhan tidak terpengaruh dengan masalah persoalan. Dia tetap Tuhan yang mengasihi. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap penolong. Dia tetap jalan keluar. Dia tetap pintu. Dia tetap berkuasa dan menolong. Sanggup untuk memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Amin. Ketika kita mengerti ini, maka Bapak Ibu dan saya tidak akan kalah karena penderitaan. Tapi kita percaya bahwa penderitaan akan membuat saudara dan saya menjadi pemenang kehidupan. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, penyebab keempat daripada keraguan-raguan adalah setan. Dan jika kita membaca Kejadian pasal ketiga, kita akan mengetahui bahwa kejatuhan manusia, pertama Adam dan Hawa dalam dosa, karena kegagalan daripada Hawa mentaati firman-Nya. Dimulai daripada keraguan-raguannya kepada firman Allah. Karena kalau Bapak Ibu baca baik-baik, saat iblis berhasil membuat Hawa meragukan akan Tuhan dan akan firman-Nya, saat itulah Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan akibatnya apa? Mereka jatuh dalam dosa. Ketika Bapak Ibu mulai ragu-ragu akan firman Allah, maka Anda sudah dalam perangkap tipu daya. Ingat bahwa setan itu, dia bukan setan yang baik, tapi setan itu sangat licik. Dan setan itu tidak punya kenal belas kasihan. Bukan hanya Hawa, bahkan Yesus sendiri pun pernah dicobai oleh iblis untuk meragukan firman. Bapak Ibu kalau baca bahwa 4 kali iblis berkata, kalau engkau anak Allah. Tapi dengan firman Allah juga, Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Tuhan Yesus juga berkata, kamu nggak tahu ya bahwa aku adalah Allah sendiri. Yesus sudah tepuk dadanya. Tapi Yesus menunjukkan contoh kepada kita. Dia masih muda waktu itu. Baru 33,5 tahun. Tapi dia berkata begini, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu dan hanyalah kepada Dia kamu harus sembah Dia. Cara kerja iblis itu adalah menghancurkan iman. Cara kerja iblis adalah menghancurkan pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dengan cara membuat kita ragu kepada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Cara kerja iblis adalah menghancurkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu rasa bahwa kasihmu mulai merosot, pengharapan mulai merosot, iman mulai merosot, maka akarnya adalah karena Anda mulai dengan ragu-ragu. Bapak Ibu harus tolak keraguan-raguan dan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar untuk memperkatakan firman, belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Maka kemenangan besar yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Apabila kita tidak bisa kalahkan keraguan, maka keraguan itu akan menimbulkan pencobaan. Pencobaan akan membawa kepada dosa dan upah dosa. Alkitab katakan adalah maut. Jadi keraguan membawa kepada pencobaan. Pencobaan membawa kepada dosa. Dosa membawa kepada maut. Jadi akar masalah adalah ragu-ragu. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Makanya tema khotbah pagi ini adalah iman versus keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu membawa kepada pencobaan. Pencobaan membawa kepada dosa. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, keraguan membawa kepada pencobaan. Pencobaan membawa kepada dosa. Upah dosa adalah maut. Saya percaya bahwa Tuhan
taruh kita di muka bumi ini. Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita tidak melampaui kekuatan kita menurut 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Kalau kita perhatikan juga, ya, kita perhatikan, nanti baca Bapak Ibu 1 Korintus 10, 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Pencobaan ini tidak boleh membuat Anda dan saya membiarkan setan mengintimidasi. Membiarkan Anda ragu. Kemudian, karena pencobaan itu melahirkan dosa dan upah dosa adalah mati. Saya mau kasih contoh lagi dalam kejadian pasal 15. Perhatikan tentang bagaimana contoh keraguan-raguan dalam kehidupan Abraham dan Sarai istrinya. Abram itu artinya Bapa yang mulia. Sarai itu artinya suka bertengkar. Sehingga Tuhan ganti nama mereka. Jadi Abraham dan jadi Sarah saja. Abraham Bapa segala orang beriman. Sedangkan Sarah adalah ibu raja-raja. Ya. Mama mertua saya namanya Sarah. Ya. Anak perempuan saya, akhirnya saya juga kasih nama Sarah. Ya. Namanya ibu raja-raja. Jangan namakan anakmu Sarai. Itu suka bertengkar, saudara. Tuhan berjanji kepada Abraham, ia akan mendapat seorang anak perjanjian yang akan mewarisi janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, bahkan mewarisi segala harta benda mereka. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kejadian 15 Tuhan berjanji, bahkan Tuhan membuat covenant dengan Abraham di kejadian pasal yang ke-15. Tapi kejadian 16, Sarah meragukan kuasa Tuhan. Dan Sarah berkata begini kan, engkau sudah berumur kurang lebih hampir 76 tahun dan aku 65 tahun, aku sudah mati haid dan engkau sudah impoten. Jadi Abraham itu sudah impoten. Hal yang sangat ditakutkan oleh seorang laki-laki adalah impoten. Dan bagi seorang perempuan, ketika dia mengalami yang namanya mati haid, maka tidak ada lagi kesempatan untuk dia punya anak. Dan ia berkata kepada Abraham, kamu lihat diriku. Kejadian 15, Abraham berkata, aku percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Ketika Tuhan suruh dia menghitung bintang-bintang di langit, dan Tuhan berkata, demikianlah nanti keturunan. Tapi kejadian pasal 16, Sarai berkata, lihat dirimu dan lihat diriku. Kemudian apa yang terjadi? Ia memberikan Hagar kepada Abraham. Dan akibat dari perbuatannya itu, datanglah pencobaan yang menyakiti semua pihak. Alkitab berkata, Hagar menyakiti Sarai. Ismail menganiaya Ishak. Dan Sarah menjengkelkan Abraham. Kenapa? Karena mengusir Ismail. Ketika Bapak Ibu dan saya mulai masuk kepada ragu-ragu, maka suami menyakiti istri. Orang tua menyakiti anak. Anak-anak saling menyakiti. Teman menyakiti teman, rekan menyakiti teman, rekan bisnis menyakiti rekan bisnis. Hagar menyakiti Sarai, Ismail menyakiti Ishak, Sarah menjengkelkan Abraham, lalu mengusir Ismail dan Sarah dari rumahnya. Kalau keraguan-raguan itu begitu membawa kepada dosa, dan itu merupakan dosa yang betul-betul sangat besar di hadapan Tuhan. Bagaimana cara mengalahkan keraguan-raguan? Cara mengalahkan keraguan-raguan adalah Bapak Ibu, Tuhan itu paling suka dengan keterbukaan. Akui di hadapan Tuhan. Apabila muncul perasaan ragu dalam hati kita, maka akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ragu hari ini. Tuhan, hari ini masalah yang aku lihat dengan mata ini membuat aku ragu. Tuhan, persoalan ini rasanya aku tidak bisa hadapi. Dan itu membuat aku ragu. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan dengan jujur. Orang yang datang dan akui di hadapan Tuhan bahwa dia punya keterbatasan, maka dia akan mendapatkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Akui di hadapan Tuhan dan mintalah pertolongan Roh Kudus untuk menolong saudara di dalam kelemahan saudara. Jangan merasa bahwa kita Superman. Ingat, Superman is dead. Tahu, percayalah bahwa saudara dan saya punya Roh Kudus, Roh penolong yang sanggup menolong kita. Ketika kita datang mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dalam segala hal, termasuk kalau itu dosa, kesalahan, apapun kelemahan, apapun datang akui. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita datang mengaku segala dosa kita,
maka Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita daripada segala kesalahan kita. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, kesombongan itu membuat kita tidak mengakui kesalahan kita, tapi kerendahan hati membuat kita mengakui di hadapan Tuhan. Dan orang yang mengakui kesalahannya diampuni oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Kalau yang pertama tadi, cara mengalahkan keraguan-raguan, akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, lawan keraguan dengan iman. Jangan biarkan keraguan datang menggerogoti hidupmu dan mengalahkan saudara. Tadi saya katakan bahwa keraguan-raguan, kalau saudara tadi katakan, keraguan-raguan itu melahirkan pencobaan. Pencobaan itu melahirkan dosa. Dan upah dosa ialah maut. Lawan keraguan-raguan dengan iman. Keraguan-raguan itu adalah musuh iman. Jangan berteman dengan musuh, saudara. Kalau Anda membiarkan hidupmu penuh dengan keraguan-raguan, maka Anda telah menjadi teman dari keraguan-raguan. Tapi ketika Anda katakan, aku lawan engkau, dan orang yang ragu-ragu, ia akan kehilangan iman. Tapi ketika Anda melawan keraguan-raguan, imanmu akan muncul. Karena itu lawanlah keraguan-raguan dengan iman yang teguh. Dan Alkitab berkata, maka ia akan lari daripada kita. Ia akan lari daripadamu. Sehingga kita berdiri menjadi orang yang bukan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi kita adalah orang yang berdiri dan melawan keraguan-raguan dan melihat kemenangan terjadi atas hidup kita. Selama kita ada di hidup di bumi, masalah persoalan itu akan menjadi bagian yang selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, itu bisa membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Bisa juga membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Tergantung bagaimana Anda dan saya meresponi setiap firman Allah dan berdiri melawannya ketika keraguan-raguan itu datang. Masalah itu sudah setua manusia, Bapak Ibu. Dan ketika masalah datang, masalah itu bisa membuat Anda semakin kuat atau semakin lemah. Tergantung apakah Anda mau lawan ataukah Anda berkata, aku tidak bisa menghadapinya, aku menyerah. Karena ini rasanya, saya bingung kenapa saya alami seperti ini. Semua orang di seluruh dunia, Alkitab berkata mengalami hal yang sama. Keraguan-raguan membuat Anda tidak pernah bangkit, bahkan membuat kematian dalam iman. Bagaimana cara kita mengalahkan keraguan-raguan? Percayalah pada firman Allah. Perteguh keyakinan saudara dan saya. Hafal firman Tuhan setiap hari. Belajar firman Tuhan setiap hari. Ingat bahwa ikutilah teladan Tuhan Yesus yang melawan iblis dengan firman-Nya saat ia datang. Dan ia tidak meragukan sama sekali firman Allah. Alkitab katakan begini, setan lalu pergi meninggalkan Yesus. Ketika Anda percaya kepada firman Allah, maka Anda punya senjata di tangan Anda. Setan tidak akan mungkin mengalahkan Anda, karena firman Allah lebih berkuasa daripada segala tipu dayanya. Amin. Lalu kemudian ungkapkan kata-kata iman, deklarasikan kata-kata iman. Anda katakan bahwa saya percaya kepada Kristus, karena itu saya akan melihat jalan keluar, saya akan melihat terobosan, saya akan melihat pemulihan, saya akan melihat keluargaku dipulihkan, suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, anak-anakku punya masa depan yang cerah, saya akan melihat bisnisku diberkati, saya akan melihat pekerjaanku diberkati, pelayananku diberkati, terobosan terjadi. Jangan katakan, kamu kalau begini nanti begini, kamu kalau begini nanti kamu dihukum. Kita tuh menghukum orang dengan perkataan. Kenapa kita nggak taruh perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang membangkitkan orang yang mendengarkan perkataan kita, sehingga kita menjadi kuat di tengah-tengah masa-masa di mana pergumulan hidup. Kita tidak bukan orang yang mundur, tapi kita orang yang terus maju. Ragu akan firman Allah akan mengakibatkan Bapak, Ibu, dan saya, bahkan saya katakan ragu akan firman mengakibatkan hal yang fatal. Sebab orang yang ragu-ragu itu akan mengakibatkan dia percaya kepada diri terlalu berlebihan. Percaya diri berlebihan itu membuat Anda jatuh. Percaya diri berlebihan akan membuat kita sombong. Orang percaya diri berlebihan, yang kedua, dia akan percaya ucapan setan. Dan dia akan memilih kebinasaan daripada memilih keselamatan. Karena itu kalau Bapak Ibu mulai ragu-ragu, maka akan mengakibatkan hal yang fatal. Karena itu percaya kepada perkataan firman. Bapak Ibu harus memperkatakan kata-kata iman. Ketika Bapak Ibu lihat keadaan tidak seperti pengharapan, maka ucapkan firman. Jangan mengutuki. Jangan berkata kalau nggak begini ya. Kalau nggak begini, jangan. Kita bukan Tuhan, saudara. Tuhan sanggup merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Nasihati seseorang menurut firman Allah.
berikan kekuatan. Jangan taruh keraguan-raguan dalam diri orang lain. Jangan taruh keraguan-raguan dalam dirimu, tapi perkatakan kata-kata iman yang membangkitkan iman dan pengharapan di mana perlu supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu Bapak Ibu mulai usir tipu dari setan, dari pikiran, dari perasaan, dari angan-angan, dan mulailah memuji Tuhan. Saudara tahu bahwa medan peperangan kita ada di pikiran. Banyak kali kita kalah itu di pikiran. Dan kalau Bapak Ibu kalah di pikiran, maka Bapak Ibu saya percaya ketika Anda melangkah sudah jadi sangat lelah, letih, lesu. Yang tadinya berjalan dengan tiba-tiba punggung dan berjalannya seperti malu karena setan menipu Anda. Usir iblis dari pikiranmu dan perasaanmu. Usir iblis dari angan-anganmu yang berkata, gue pasti hancur, gue pasti mati. Sakit gue pasti tidak disembuhkan. Usir dari pikiran. Betul, kita semua pasti akan menuju ke sana. Tapi kalau belum waktunya, dan Anda, Tuhan mau latih Anda untuk Anda punya iman, latih Anda untuk Anda masuk dalam peperangan rohani, dan Anda melakukannya, maka Anda jadi pemenang. Tapi ketika Anda tidak melakukannya, maka Anda akan diobok-obok oleh setan di pikiran, membuat Anda tidak bisa tidur pada waktu malam. Jantungmu berdebar-debar, penyakit, sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam datang kepada saudara. Karena pikiran saudara mengembara, Anda tidak mengusir keraguan-raguan yang ada dalam pikiran. Adakah keraguan dalam hati saudara hari ini? Dari muka Anda lihat saya banyak yang berkata, iya pastor, tapi gak mau ngaku ada dalam hati. Jangan izinkan iblis menghancurkan iman kita dengan keraguan kita. Jangan izinkan iblis menghancurkan iman kita dengan keraguan yang ada dalam hati. Saya katakan hari ini kepada umat Allah, lawan dengan iman yang teguh. Lawan dengan firman-Nya. Kita tidak disuruh lawan pemerintah, tidak disuruh lawan temanmu yang tidak suka dengan Anda. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa di udara. Salah satu pintu gerbang besar di mana setan bisa masuk adalah keraguan-raguan. Ada orang yang beritakan firman tapi suka ragu. Ada orang yang jadi anak Tuhan tapi juga suka ragu. Ada orang yang KTP-nya Kristen tapi juga suka ragu. Dan Tuhan tidak mau Anda dan saya ragu hari ini. Tuhan panggil kita jadi orang yang percaya. Jangan izinkan iblis menghancurkan iman kita dengan keraguan-raguan. Lawan dengan iman yang teguh. Percayalah. Saya percaya bahwa orang yang melawan dengan iman yang teguh, dia menghadirkan Tuhan yang setia, yang akan menolong dia. Dan dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan melakukan perkara besar, hari ini juga dia sanggup melakukannya. Bukan kepada orang yang ragu, tapi kepada orang yang percaya. Kalau dulu Tuhan buat mujizat menyembuhkan orang, hari ini yang sama, dia bisa lakukan. Bukan kepada orang yang ragu, tapi kepada orang yang percaya. Jadilah orang Kristen, bukan Kristen yang ragu-ragu, tapi jadilah orang Kristen yang beriman. Jadilah orang Kristen yang mengusir roh jahat ini dari hidupmu. Saya tidak katakan bahwa tidak ada keraguan-raguan dalam saudara. Tapi mungkin Anda diberikan cara untuk mengusirnya dan tidak mengizinkan tinggal dalam hidupmu. Supaya Anda jadi pemenang kehidupan. Amin. Saya percaya pagi hari ini Anda diberkati Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bapak di